Selamat pagi, selamat siang, selamat malam kepada creative people dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama saya, Expert William, di course Desain Gedung 40 Lantai dengan respon spektrum dalam ITEPS sesuai dengan SNI terbaru. Sebelumnya, biarkan saya ucapkan selamat kepada creative people karena sudah sampai ke modul terakhir ini, sudah bisa menyelesaikan modul 1 hingga modul 3 tentu saja berserta kuisnya dengan baik. Selamat karena Anda sudah mendapatkan pengetahuan baru atau sudah memperdalam apa yang Anda ketahui atau mungkin mengklarifikasi apa yang Anda bingung. Nah, selamat kepada kalian, kalian sudah selangkah lebih maju. Sekarang kalian akan memasuki modul terakhir, yaitu overview desain yang dilakukan oleh ITEPS. Nah, kita sekarang akan melihat setting-settingan desain konkret yang dimiliki oleh ITEPS. Jadi, konkret desain itu tidak ribet, ITEPS sudah melakukannya untuk kita. Kita hanya tinggal memodifikasinya saja. Nah, sekarang kita pastikan code-nya sudah benar, yaitu ACI 31814 ya, 31814. Nah, lalu juga kategori desain seismiknya umumnya kalau Jakarta itu pasti DEF itu sama ya, DEF bisa disesuaikan atau tidak masalah. Omeganya itu 3, rho-nya itu 1,3, SDS-nya itu 6761. Bisa dilihat di modul sebelumnya kalau Creative People review ya. Nah, 3 ini itu karena kita menggunakan SMPMK. Jadi R-nya 8, omega-nya 3, dan CD-nya 5,5. Nah, rho-nya ini 1,3 karena sesuai yang telah dijelaskan di modul sebelumnya, kita tidak ingin repot-repot membuktikan penggunaan rho 1. Nah, seperti itu selebihnya. Untuk nilai V ini kita bisa biarkan default oleh ITEPS. Nah, untuk pretension, post-tension juga kita nggak ada, jadi no. Nah, selebihnya juga kita bisa ini. Nah, utilization factor limit 1 ini kita bisa edit. Jadi ini itu untuk range warnanya ya. Jadi kalau kita berikan 1, berarti kan field-nya itu di atas 1. Berarti merah itu di atas 1. Nah, bisa kita kalau seandainya kita mau lebih aman, kita bisa input ini menjadi 0,95 atau 0,9. Jadi kalau udah masuk ke 0,9 itu dia merah, tapi nggak fail. Seperti itu bisa untuk sebagai color check lah. Bisa untuk color check. Kalau nggak kan 0,99 pun keluarnya seperti itu bisa Creative People gunakan sebagai color check. Nah, kita klik OK. Nah, ini kita bisa cek dulu desain combination-nya ya. Pastikan semua desain combination ini berada di kanan. Karena yang kita gunakan untuk mengulang itu cuma yang di kanan ini. Kalau dia ada di kiri itu nggak dihitung oleh kita. Nah, kalau seandainya ada yang kiri dan itu kombinasi utama ya, karena kan bisa aja kita memodelkan suatu struktur terus ada kombinasi-kombinasi yang sebenarnya nggak untuk penulangan tapi untuk sekedar oh ya checking-checking, nah itu bisa kita taruh di kiri. Nah, tapi kalau untuk kombinasi utama yang sesuai yang di code ya, nah itu harus ada di kanan. Nah, pastikan ini di sini ya, creative people. Nah, terus kita klik OK, lalu kita langsung start design outline. Nah, pastinya desain gedung 40 lantai lebih lama daripada gedung 8 lantai ya berarti tipe. Jadi di kabar saya menunggu. Nah, sekarang sudah keluar ya konkret desainnya. Nah, sekarang kita cek verify all member pass. Klik. Nah, kita bisa lihat kalau ternyata ada 400 frame yang fail. Nah, kita bakal cek ya. Nah, kita ke 3D. Nah, kita bisa lihat dia merahnya rada-rada bawah ya di bawah. Nah, kita bisa show selected objects. Nah, kita bisa lihat creative people. Nah, ini grade-nya bisa kita hilangkan dulu untuk gampang. Gampangnya itu Ctrl D. Di keyboardnya Ctrl D. Atau kalau mau ini di view, show access-nya, uh, maaf, show access, show grid line visibility-nya bisa di-off-kan. Nah, ini kita bisa lihat yang failed apa. Rata-rata failed-nya itu di kolom. Rata-rata. Lebih banyak di kolom ketimbang balok kalau dilihat ya. Nah, oke. Ini berarti pradimensi kolom kita untuk tingkat-tingkat di bawah ini kurang. Terutama ini mulai dari kolom berapa ini ya? Mulai dari kolom story 22. Berarti setengah lantai ke bawah. Setengah lantai bawah ke bawah itu kolom kita kurang berarti. Berarti kita harus perbesar. Oke. Nah, ingin mengklarifikasi sebelumnya Creative People, di sini expert hanya akan memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan jika fail ya. Dan expert tidak akan melakukan perbaikan pada model di course ini.
Mungkin nanti kelak akan expert develop lagi course yang membahas tentang perbaikan elemen kalau failed ya. Untuk ini expert hanya akan memberikan rekomendasi. Nah, jadi kalau seandainya failed seperti ini, bisa creative people coba untuk memperbesar dimensi kolomnya. Karena kita bisa lihat kalau kita bisa klik dia failed-nya karena apa. Misalkan ini kita klik ke kanan, ini kan OS ya, OS 2. Kita bisa klik details, lalu kita bisa lihat di bawah ini, failed-nya kenapa. Reinforcing required exit maximum allowed. Nah, berarti kita bisa tahu kalau tulangan perlunya itu lebih dari 6%. Pastinya, lebih dari 6%. Nah, berarti memang bendingnya yang atau aksialnya yang besar sekali. Nah, itu berarti kita harus perbesar kolomnya. Memang kalau secara engineering judgment ya, secara feeling ya, sebagai seorang konsultan struktur yang berpengalaman, untuk 40 lantai, biasa kolom-kolom bawah itu udah bangsal-bangsal 1 meter, 1 meter 20, 1,5 meter, itu udah bangsal-bangsal segitu creative people. Untuk ukuran 750 itu memang terlalu kecil untuk 40 lantai. Nah, cuma kan ini sebagai pembelajaran bagi creative people yang mungkin mau mendevelop feeling ya, feeling. Nah, kalian bisa lihat kalau ini pas nih kurang lebih di setengah lantai baru mulai gagal 22. Nah, seperti itu. Berarti creative people bisa mempunyai bayangan kalau pradimensi-pradimensi yang kita lakukan itu mungkin terbatas di 20 lantai, mungkin gedung 20 lantai, gedung 20 lantai itu masih bisa pakai pradimensi yang tadi, di atas itu mungkin tidak bisa. Nah, sekarang karena ini sudah fail, nah kita berikutnya kita akan cek secara keseluruhan, secara tabelnya. Kita klik Ctrl T atau Show Table ya. Nah, kita bisa lihat di Concrete Frame Design Output, Concrete Frame Detail Data. Ya. Pertama, terus kita cek Concrete Beam Flexure ya. Nah, kita tahu kalau dia ada yang fail ya. Kita tahu dia ada yang fail, tapi kita cek aja. Yang terbesar itu berapa sih sejauh ini? Nah, kita bisa lihat kalau baloknya dia ada yang minta sampai 7.374. Nah, itu berarti kalau seandainya kita pakai diameter 22 Creative People, 7374, 7374 dibagi seperempat, V di akar, itu dapatnya dikali N ya, dikali N. N-nya kita anggap misalnya satu garis itu ada 5 ya, ada 4 deh, ada 4. Itu berarti 7374 seperempat kali V kali 4. Nah, diameternya sampai 48. Ya, nggak mungkin sih. Nah, kita anggap kita perbesar jumlahnya lah ya. Jumlahnya kita berikan 8. Nah, kalau kita berikan 8 pun, keluarnya 34,25. Berarti baloknya pakai tulangan diameter 36 paling tidak. Nah, ini sudah luar biasa sekali creative people. Berarti struktur baloknya, nah ini creative people bisa lihat yang bengkak-bengkak ya. Creative people bisa lihat yang over ini yang besar-besar tulangannya itu sekitar sama seperti kolom di 20 lantai ke bawah. Nah, itu berarti makin memperjelas bayangan creative people kalau setengah dari 40 lantai itu udah transisinya banget. Berarti transisinya itu di setengah 20 lantai. Nah, creative people bisa lihat kalau itu sangat besar-besar, berarti kita harus memperbesar elemen ya, supaya kontribusi persentasenya semakin kecil. Kontribusi tulangannya persentasenya kecil, AS-nya mengecil karena ada kontribusi betonnya yang membesar. Nah, berikutnya setelah balok kita juga akan memeriksa kolomnya. Nah, kolomnya kita harus lihat PMMN flow-nya ya, kita akan periksa. Nah, kita periksa, kita descending ya. Nah, ini kita tahu ini OS ya. Nah, di bawah OS, nah kita akan periksa. Nah, ini 20 ya, 20 ke bawah, itu tulangannya masih 6% lebih. Nah, ini berarti bisa lihat. 6% itu dahsyat sekali. Nggak boleh terpasang lah umumnya. Kalau expert mungkin membatasinya di 4% ya.
di atas 4% itu sudah terlalu padat. Jadi kalau di atas 4% lebih baik diperbesar kolomnya, biar persentasenya turun. Nah, seperti itu Creative People. Nah, ini terlalu dahsyat ya, terlalu dahsyat tulangannya. Ini tidak memenuhi tugas konsultan struktur yang expert jelaskan di modul pertama, di mana strukturnya harus bisa dibangun dengan baik ya. Nah, kalau seandainya kita pakai tulangan 6% itu nggak akan terbangun dengan baik. Terlalu padat penulangannya, terlalu padat. Nah, ini contoh ini bisa memberikan kalian, creative people, bayangan bahwa desain high-rise building itu sulit sekali. Kenapa? Karena kalau kalian mengikuti desain course yang desain 8 lantai itu sekali jalan selesai. Bahkan dengan Pradim itu lewat. Tinggal kalian kecil-kecilkan saja biar lebih ekonomis. Nah, tapi kalian bisa lihat untuk 40 lantai yang high rise ini semua fail. Nah, jadi feelingnya harus terasah kalau di high rise building karena behaviornya beda sekali. Gaya yang bekerja juga beda sekali. Nah, itu creative people harus perhatikan itu ya. Jadi untuk high rise building dan 8 lantai, 40 lantai itu beda sekali. Oke. Nah, terus berikutnya yang terakhir yang pengecekan, udah tulangan lentur balok udah, tulangan lentur kolom udah. Terus geser sih umumnya yang menentukan adalah minimum ya. Yang menentukan adalah tulangan minimum. Jadi shear biasa nggak menentukan dari taps, terutama untuk kolom. Kalau untuk balok, ya harus dicek. Nah, terus yang terakhir kita akan melihat join and flow. Nah, kita harus melihat join and flow. Nah, kita cek. Nah, untuk beam kolomnya sih aman ya. Beam kolomnya masih aman. Tapi join shear-nya pasti ada yang lewat dari satu. Nah, kita bisa lihat join shear-nya sampai 1,5. Ini sampai 1,6. Nah, ini nggak boleh kan kita tahu maksimalnya 1 ya. Nah, mepet-mepet 1,05 lah ya. Nah, ini sudah sampai 1,5, 1,6 itu udah nggak wajar. Nah, itu berarti tulangan baloknya terlalu padat dan kolomnya terlalu kecil. Nah, jadi bisa expert rekomendasikan tulangan baloknya harus direndahin, berarti baloknya harus diperbesar. Nah, dengan baloknya diperbesar, berarti kolomnya pun harus diperbesar. Nah, jadi semuanya itu kejar-kejaran deh, sampai nanti creative people menemukan suatu titik balance, titik keseimbangan yang semuanya masuk. Jadi prosesnya cukup iteratif pastinya creative people. Proses desainnya cukup iteratif. Nah, ini creative people bisa lihat kalau jebolnya itu sampai 1,6 itu jauh sekali, 1,5. Nah, itu. Nah, creative people bisa lihat ini strukturnya ini hancur lebur, ini masih jauh. Jadi ini ibaratnya kalau expert potong ya. Ini desain ini valid 20 lantai ke atas itu aman. 20 lantai ke bawah kita harus anggap dia suatu gedung yang berbeda lagi. Jadi dimensinya berarti untuk gedung 40 lantai bisa kita pecah dua. Misalnya ini kan di lantai 22 ya. Berarti 23 ke atas pakai dimensi Pradim, 20 lantai ke bawah kita pakai dimensi yang diperbesar. Mungkin langsung diperbesar 1,5 kalinya, mungkin ambil nilai join shear bisa. Atau dengan kiat-kiat yang akan kalian develop seiring dengan berjalannya waktu. Banyak caranya. Mulai dari bergantung seberapa rajinnya creative people, misalnya mau satu-satu atau di transisinya semakin banyak gitu ya. Misalnya ini 20 lantai mau dibikin transisi 3 kali, itu boleh. Atau mau dibikin langsung satu ujung sampai ujung dimensinya sama, boleh. Nah, itu kiat-kiat yang akan diperoleh creative people seiring berjalannya waktu, seiring berjalannya banyaknya proyek yang creative people kerjakan. Itu tidak masalah creative people. Hanya masalah waktu. Semakin banyak kalian latihan, semakin cepat proses iterasinya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang finalnya kita akan cek drift. Ya, kalau menurut expert sih driftnya juga pasti jebol. Sudah dipastikan. Nah, tapi yang perlu kalian ingat, drift itu periksanya dengan sebuah nilai CS yang berbeda dengan gempa statik. Nah, ini expert beri lihat. Nah, CS yang dulunya kita gunakan itu 0,0297 CS minimum. Itu di CS minimum itu 0,044 SDS. Nah, untuk menghitung CS drift, itu sama persis untuk menghitung CS gempa, untuk menghitung VB shear ya, tapi ini nggak dihitung. Ini tidak boleh dihitung. Nah, makanya keluarlah nilai 0,0143.
keluaran nilai 0,0143. Nah, sekarang kita akan membuat sebuah load case baru dari gempa statiknya, gempa dinamiknya, tapi dikalikan dengan faktor 0,4798, yaitu pengecilan dari 0,0297 ke 0,0143. Jadi drift ya, drift itu pasti gempanya dianggap lebih kecil dibanding gempa strength. Karena kalau seandainya drift digunakan gempa strength, ya driftnya nggak masuk-masuk. Bisa sampai gila kalian ngejar driftnya. Karena besar sekali gayanya. Jadi CS minimumnya ditiadakan, maka driftnya lebih kecil. Bezier driftnya. Nah, kita ini langsung add copy ya, add copy. Ini kita berikan nama drift ya. Terus ini kita kecilkan bintang 0,4798. Oke, enter. Oke, kita ulang tadi kepencet. Enter. Ini juga enter. Terus oke. Ini ya, akibat ketidakberaturan struktur si drift juga tetap masuk, jangan diubah. Jadi ini tetap masuk, cuma scaling factor di sini aja yang diubah. Lalu kita klik OK. Lalu kita klik OK. Oh maaf, kita cancel dulu, harusnya tadi add ya, oke. Add copy ya, add copy. Drift. Ya, ya, oke. Oke, oke. Nah, lalu kita run kembali. Nah, kalau creative people perhatikan, flow of work ya. Flow of work dari konsultan struktur, dari kita, orang struktur untuk mendesain itu cukup jelas, sistematis. Apa yang dihitung, bagaimana cara menghitungnya itu sistematis. Yang menjadikan kita spesial dari konsultan lainnya, atau mungkin dari teman sepantaran kalian adalah seberapa cepat proses iteratif kita. Karena kita lihat kalau desain itu nggak mungkin sekali jalan. Kita udah prelim, desain kita ternyata fail di belakang. Nah, maka kita harus ulang lagi prosesnya, kita perbesar dimensi, kita ulangi lagi semua dari depan, pengecekan static Bayesian, ketidakberaturan struktur, terus di-run lagi sampai semuanya masuk. Nah, semakin cepat kalian bisa melakukan iterasi tersebut, misalnya dalam sekali tembak itu masuk, maka kalian itu hebat sekali. Nah, uh, semakin lama proses iterasi kalian, berarti itu kalian masih kurang latihan dan feelingnya masih kurang. Nah, ini runnya sudah selesai, kita akan periksa ya driftnya, kita ke join output, displacement, story drift, oke. Nah, kita ke RS drift, kita ke X-nya dulu, ya X-nya dulu kita copy, kita masukkan ke pemeriksaan drift ya, paste. Nah, ini sudah pasti not oke semua, nah itu banyak yang not oke. Nah, terus juga arah Y-nya juga pasti mostly not okay. Ya, seperti terlihat. Nah, sekarang cara untuk mengantisipasi kalau seandainya driftnya not okay, berarti struktur kita itu terlalu lemas. Kita bisa tahu gimana dari mode shape. Nah, kita cek mode shape. Kan tadi kita tahu kalau nilai CUTA kita itu 5 detik sekian. Nah, itu adalah titik parameter desain kita. Bagusnya adalah di atas itu. Tapi kalau kita terlalu jauh, berarti struktur kita itu terlalu lemas. Nah, seperti yang Creative People bisa lihat, driftnya jebol. Driftnya jebol, banyak not oke-nya, berarti strukturnya kurang kaku. Nah, strukturnya harus diperkaku. 8 detik ini harus bisa direduksi menjadi 5 detik atau 6 detik atau 7 detik lah. Pokoknya direduksi menjadi semakin kaku. Patokannya di sini. Nah, cara mereduksi kekakuan, kita tahu kalau kekakuan itu geometri. Nah, geometri berarti kita harus memperbesar balok dan kolom. Nah, kita juga tahu kalau gedung itu seperti suatu struktur jepit bebas. Berarti untuk memperkaku suatu struktur yang diperbesar bukan kepalanya. Bukan kepalanya. Tapi yang diperbesar itu di bagian pangkal sini. Nah, untuk kasus gedung kita berarti untuk 20 lantai pertama ini, itu harus diperbesar balok dan kolomnya. Nah, di sini kita bisa lihat kalau drift dan strength itu sebenarnya bisa sejalan. Jadi kita bisa lihat kalau strukturnya ini failed ya, failed dan driftnya nggak masuk. Berarti ini semua harus diperbesar. Semua harus diperbesar dimensinya supaya driftnya masuk dan strength-nya masuk. Nah, jadi itu yang harus kita kejar. Yang diperiksa nggak banyak, teman-teman.
creative people. Tapi cara ngejarnya itu yang perlu banyak latihan. Nah, proses iteratif ini mungkin umumnya 2-3 kali ya, 2-3 kali seharusnya sudah selesai. Yang hebat itu kalau creative people dari preliminary design sudah prediksi kalau oh ini 40 lantai, kira-kira dibagi separuh-separuh, yang atasnya dimensinya segini, yang bawah dimensinya segini, nah itu sekali jalan bisa itu yang mahal. Oke, creative people itu kiat-kiat yang bisa expert berikan untuk modul keempat ini. Semoga creative people bisa memahami behavior dari high-rise structure, yang dimana kita lihat bahwa distribusinya itu hampir separuh-separuh ya untuk struktur contoh kita ini. Nah, berarti itu memberikan creative people bayangan kalau, oh berarti dimensinya nggak mungkin sama dari bawah sampai atas. Nah, semoga overview desain ini bisa menjadi manfaat bagi creative people, bisa memberikan aha moment, bisa memberikan insight tambahan bagi creative people supaya mungkin kalau dalam diskusi creative people memiliki sebuah hal tambah, terutama kalau sedang mencari kerja sebagai konsultan struktur terutamanya ya. Nah, creative people sekian untuk modul bersama saya Expert William kali ini. Semoga creative people menyukai course ini dan mau untuk melihat course-course dari Expert William lainnya, bisa dicek sejauh ini Expert William telah mendevelop 4 buah course, yaitu desain gedung 8 lantai, desain gedung 40 lantai yang sedang creative people jalani ini, lalu konsep gempa dan konsep gempa, analisis ketidakberaturan dan detailing struktur, serta pengenalan diafragma, itu course satunya lagi. Lalu yang terakhir yang sedang ongoing itu adalah perhitungan lendutan dan penulangan pelat di SAFE. Nah, semoga creative people kalau senang dengan penjelasan expert, silakan diikuti semua course-nya dan mendapat insight baru. Sekian creative people, sampai jumpa di course-course berikutnya. Terima kasih.